Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini suaranya kok nggak ada, nak? Kedengaran nggak suara saya ke sana? Kedengaran, Mem. Dengar, Mem. Jelas? Baiklah, hari ini kita lihat dulu siapa saja yang ada di sini. Ada Mutiara, Uni. Sehat kalian semua, nak? Alhamdulillah sehat. Sehat, Mem. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya untuk pelajaran bahasa Indonesia, materi kita kan sudah selesai sampai di resensi buku. Nah, itu materi kita yang terakhir. Jadi untuk 3 minggu ke depan sebelum kita ujian, kita hanya pembahasan soal review materi di semester ini. Berikut juga dengan kemarin ada nggak saya berikan kepada kalian tentang Puebi. Seperti penulisan huruf kapital, bilangan, ada nggak? Ada, nak? Ayo ingat dulu, ada nggak? Kalau nggak ada, berarti minggu depan itu kita bahas. Membantu kalian juga dalam penulisan riset nanti ya. Ada? Belum ya? Ada, Mem. Ada kan? Seperti penulisan huruf kapital seperti jenis pisang Ambon, kemudian jeruk Bali, B pada huruf Bali itu huruf kapital atau tidak, kemudian Ambon pada pisang Ambon huruf A pada kata Ambon itu kapital atau tidak. Udah nggak saya berikan? Udah, Mem. Oh, Di awal-awal. Kalau sudah itu saya berikan, berarti kita hanya review saja. Tapi Puebi itu pun bukan hanya di huruf kapital saja, tapi penulisan bilangan juga, penggunaan tanda baca juga. Itu sampai mana kemarin saya berikan, nanti saya lengkapi kembali. Ya, jadi untuk hari ini kita pembahasan soal bahasa Indonesia untuk mereview kembali saja materi kita di semester pertama. Untuk semester pertama, semester ganjil ini, kita membahas yang pertama kali itu adalah teks prosedur ya. Iya kan, nak? Ayo, bukalah catatannya. Yang pertama sekali kita membahas adalah Iya, Mem. prosedur. Nah, siapa yang bisa menjelaskan apa itu teks prosedur? Ada yang bisa menjelaskan? Ada? Monica? Uni? Prosedur. Arti prosedur itu sendiri apa? Langkah-langkah, Mem, atau cara-cara. Itu adalah langkah-langkah, cara-cara. Berarti kalau begitu teks prosedur adalah teks yang berisi tentang langkah-langkah atau cara-cara yang runtun pastinya dari awal sampai akhir. Kalau dia nggak runtun, berarti dia nggak bisa disebut dengan teks prosedur. Itu kemarin kan? Jadi untuk teks prosedur sendiri, yang pertama kali strukturnya adalah Berurutan, Mem. bukan urutan. Tujuan, Mem. Tujuan, Mem. Yang kedua, Langkah-langkah, Mem. terakhir yang ketiga, Penegasan ulang, Mem. iya itu dia untuk prosedur. Nah, kita lihat contoh soal yang pertama, yaitu contoh soal yang mengenai teks prosedur. Di teks prosedur kemarin itu pun kita ada membahas tentang kaidah kebahasaan sebuah teks prosedur. Salah satunya adalah kata kerja imperatif atau kata kerja apa, nak? Perintah, Mem. Iya,
Kata kerja imperatif berarti kata kerja perintah. Kalimat imperatif berarti kalimat perintah. Nah, silahkan baca teks ini. Kira-kira manakah kata kerja imperatif yang ada di dalam teks itu? Ya. Mana? Tidak boleh, Mem. Iya, di kalimat keberapa? Di kalimat terakhir, Mem. Iya, tentunya semua itu tidak akan pernah dan tidak boleh. Ya, tidak boleh berarti itu adalah kata kerja imperatif. Jadi jawabannya adalah A. Oke. Berikutnya. Nah, yang ditanya adalah contoh konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung yang ada di dalam teks tersebut adalah yang mana? Kalau, Mem. Kalau. Yang menyatakan syarat ya. Jadi jawabannya adalah kalau. Nah, berbicara dengan konjungsi, kalau di teks prosedur biasanya konjungsi apa saja yang dipakai selain konjungsi syarat? Konjungsi? Temporal, Mem. Iya, konjungsi temporal atau konjungsi yang menyatakan? Yang menyatakan? Urutan waktu, Mem. Ya, urutan waktu. Kenapa sering dipakai di teks prosedur yang temporal? Namanya juga sebuah prosedur, ada langkah-langkah. Maka yang sering dipakai adalah temporal. Walaupun di dalam teks prosedur itu juga ternyata banyak yang mengandung atau dijumpai konjungsi yang lainnya, tetap si temporal itu lebih menonjol daripada konjungsi yang lain. Berikutnya untuk yang nomor 3, perhatikan yang dipertanyakan adalah cuplikan di atas mengandung petunjuk tentang apa? Udah dibaca tadi kan kira-kira? Dodol, Mem. Iya, cara mempertahankan budaya bangsa. Ada yang lain? Bola, deng, Mem, bola. Pola budaya, Mutiara. Coba ya. Cuplikan di atas mengandung petunjuk tentang apa? Ayo. Saya baca ya. Boleh-boleh saja ikut arus, akan tetapi tetap ingat juga tempat kita berpijak agar identitas bangsa tidak hilang. Siapa lagi yang akan mengemban pesan dan peninggalan nenek moyang dan leluhur bangsa kalau bukan kita sendiri? Iya kan? Kita tahu dan sadar bahwa Indonesia kita tercinta ini punya ragam kebudayaan yang sangat kaya. Setiap provinsi dan suku bangsa punya karakter yang berbeda satu sama lain. Juga latar belakang budaya yang berbeda. Masing-masing provinsi memiliki bentuk penampilan punya keunikan yang sangat indah, kaya akan warna, bentuk, detail-detail, dan ornamen-ornamen unik dan penuh identitas kedaerahan. Tentunya semua itu tidak akan pernah dan tidak boleh dilupakan karena ingin ikut arus gaya minimalis. Nah, cuplikan di atas mengandung petunjuk tentang apa? Apa nak? Pola budaya? Enggak jadi, Mem. Nah, jadi apa Uni? Cara mempertahankan budaya bangsa. Nah, cara mempertahankan budaya bangsa. Ini salah ya. Kemudian yang nomor 4. Nah, untuk yang nomor 4 ini
Yang dipertanyakan adalah kalimat pasif. Nah, di dalam bentuknya teks prosedur juga pasti ada kalimat pasif. Kita lihat keuntungan yang lain jika ada, mestinya juga harus kita paparkan kepada pemberi dana untuk masa depan. Mana jawabannya kalimat pasif? Kita paparkan, Mem. Iya, betul. Jadi jawabannya adalah kita paparkan. Berikutnya yang kelima. Nah, perhatikan. Yang ditanya adalah pola. Teks di atas dikembangkan dengan pola apa? Ada umum khusus, ada sebab akibat, ada keruangan kronologis, penting tidak penting. Ini penting tidak penting nggak masuk nak ya, nggak akan ada, nggak mungkin itu jawabannya. Penting tidak masuk ke dalam pola pengembangan sebuah paragraf. Keruangan apalagi? Yang mungkin itu jawabannya hanya A, B, dan D. Kronologis, Mem. Kronologis, Mem. Iya, kronologis. Kalau umum khusus itu pasti dia lebih rinci di kalimat berikutnya, kalimat kedua dan selebihnya, ya kan? Sebab akibat, ada sebab dan ada akibat. Jadi jawabannya adalah kronologis. Bagaimana teori Wiwin gitu itu ya. Berikutnya. Nah, yang ini kita berbicara tentang teks eksplanasi, ya kan? Jadi teks eksplanasi itu kemarin kita bahas adalah teks yang menceritakan tentang proses. Proses apa, Nak? Sosial, politik, Dan Fenomena. iya, fenomena? alam, Mem. Iya, fenomena alam. Contohnya fenomena alam seperti Banjir, ya, terjadinya hujan juga, itu juga termasuk fenomena alam yang dibicarakan di teks eksplanasi. Selain itu juga yang berhubungan dengan sosial. Nah, yang di sini, yang di nomor 6 masuk kemana dia? Ke A, Mem. sosial. Yang A? Jawab iya, Mem. Iya, jawabannya apa nih si Rahma ini ya? Itu jawabannya ya. Nah, untuk yang C, pola apakah dia? D sama E itu nggak masuk kategori nak ya. D dan E itu tidak masuk kategori. Jadi jawabannya adalah A, Mem. Kausalitas. kenapa? Kenapa kausalitas? Kenapa kausalitas? Kausalitas artinya? Sebab akibat, Mem. Lanjut, nomor 8. Nah, perhatikan. Kalimat yang menggunakan keterangan waktu dan konjungsi penyebaban dalam cuplikan di atas dinyatakan dengan nomor berapa? Sebenarnya ini sudah pernah kita bahas loh. Nomor 3, Mem. Nomor 3, Mem. Hanya di nomor 3. Jadi di nomor 3 keterangan waktunya yang mana? Beberapa saat setelah proklamasi, Mem. Iya. Kemudian yang penyebaban? Oleh karena itu, Mem. Bagus. Berarti nanti kalau ujiannya masalahnya tentang ini, nilainya bagus-bagus. Kemudian, untuk TA ini cerpen sama resensi, minggu berikutnya baru kita bahas ya. Ini masih sampai di eksplanasi dan pidato.
Nah, perhatikan ini adalah salah satu teks ceramah yang dipertanyakan adalah isu dalam cuplikan tersebut dinyatakan dalam kalimat nomor berapa? 4 mem. Nomor 2 mem. 2. Kenapa 2, Mutiara? Karena kan mem dia bilang isu kan mem. Hmm. 1, 2, 3, 4, 5. Ya mem. Menurut saya nomor 2 karena di situ mem dia mengungkapkan suatu permasalahan. Jadi kalau misalnya antara jasmani dan rohani seseorang itu terpisah, maka dia itu bisa dikatakan manusia itu tidak dikatakan manusia yang hidup lagi gitu mem. Berarti titik permasalahannya jasmani dan rohani itu harus seimbang, nggak boleh berpisah gitu mem. Yang lain? 4 mem. Nah, kenapa 4 ini? Karena di situ mem ada penjelasan perbedaan antara rohani sama jasmani itu mem. Keseimbangan Jasmani hendaknya sesuai dengan sifat jasmani itu sendiri, yaitu bersifat fisik atau materi, sedangkan makanan rohani yaitu spiritual atau mental. Iya. Jadi untuk Rahma, Mutiara Rahma, itu yang paling tepat adalah yang nomor 4, karena yang di nomor 4 itu sudah dia jelaskan apa itu makanan jasmani dan apa itu makanan si rohaninya itu. Ya. Ya mem. Untuk ceramah, harap cepat mengumpul videonya di grup kita untuk Einstein, kemudian untuk Avenger, karena kemarin kalian itu kan lama baru sama saya, jadi teks pidatonya kan saya berikan kalian sampai perpanjangan waktu kemarin itu kan, saya lupa juga udah lama. Jadi untuk kalian yang 4 kelas ini, saya tunggu sebelum ujian video pidato kalian. Jadi ceramah yang kalian angkat kemarin, kalian buat menjadi sebuah video pidato kalian, ceramah kalian itu. Kemudian untuk materi dan topiknya sudah saya berikan, saya nggak batasi waktunya. Videonya itu nanti saya jadikan untuk nilai ujian praktek kalian. Ada pertanyaan? Dikirim via mana mem? WA, grup di WA. Grupnya nggak ada mem. Ya, kenapa nggak kalian buat? Yang ada sama saya itu algoritma Avero. Avenger udah bikin mem. Avenger juga, tinggal Einstein yang belum. Einstein. Avicenna mem. Avicenna. Ya mem. Ya, Avicenna. Ya mem. Karena kalau nanti di psikologi itu saya nggak tahu di mana mengupload video, jadi lebih baik di WA nanti saya kumpulkan. Ngumpulnya bukan pribadi nak ya, ngumpulnya itu di grup. Buat nama kalian, kemudian kumpulnya di grup. Mem, kenapa nggak pribadi aja mem? Nah, kalau kalian berada di sekolah, kalian itu ada ujian praktek pribadi atau ditonton oleh semua siswa di kelas? Ditonton mem. Iya, makanya dia masuk ke grup, bukan pribadi. Ya. Berikutnya, yang nomor 10, ini soal terakhir kita. Nah, yang dipertanyakan adalah kata-kata persuasif. Kata-kata persuasif atau kata-kata yang Meyakinkan mem. ya meyakinkan, mengajak. Nah, terdapat di mana dia? Nomor 5 mem. Ya, ya, langsung nomor 5. Nah, jadi ini untuk 10 pertanyaan mewakili dari materi kita teks prosedur, ekspanasi, dan pidato. Dan jangan lupa Puebi juga nanti kita bahas minggu depan, kita review kembali tentang Puebi karena nanti juga saya akan masukkan ke dalam soal ujian kita. Ada pertanyaan sampai sini? Hah? Tidak ada mem. Oke, pas. Sampai sini pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.